Sekarang lagi banyak beredar bang soal masalah bendera One Piece. Dan lagi-lagi apa ya? Ini kita mungkin mulainya dari komunikasi pemerintah kali bang ya. Ya. Artinya ini juga Pak Presiden harus mulai bisa mengambil langkah tegas gitu melihat situasi sekarang. Artinya kalau memang ada menteri dan wakil menteri atau kepala badan yang tidak bisa mengikuti ritme dari Presiden Prabowo, menurut gue sih harus diganti kan gitu. Posisi ini Presiden Prabowo, ini analisa gue, Presiden Prabowo tidak tersinggung. Di satu sisi PDIP bisa membangun konsolidasi internal yang lebih kuat. Betul, dan inilah yang kita inginkan sebenarnya bang ya. Barang bagus bawa ke Tuku Umar, barang jelek bawa ke Solo. Halo Gersos Friend, dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di podcast Gersospol bersama Bapak Ihwanul Ma'arif. Berapa lama nih kita gak ketemu Tok di Gersospol? Di Gersospol ini kita udah cukup lama ya bang ya? Iya, ada kali. Ya terakhir sih seingat gue setelah Pilpres ya. Setelah Pilpres dan menjelang sesudah pelantikan Presiden Prabowo ya. Iya. Udah lama. Itu pokoknya sudah cukup lama kita tidak kembali di layar podcast Gersospol.id. Hari ini kita kembali mengingat banyak isu politik, isu sosial politik dan ekonomi yang hari ini sedang ramai diperbincangkan dan juga termasuk ini menjelang 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Betul. Dan 1 tahun ini kita juga banyak dipertontonkan dengan hal-hal yang cukup dilematis. Oke, dilematis, dinamis, dan tentunya penuh dengan apa ya bahasanya? Intrik dan jumpscare kali ya. Jumpscare kayak horor aja situasi politik kita hari ini. Jadi ngomong apa kita hari ini Tok? Main bareng apa kita hari ini? udah macam kayak podcast besar ya. Iya. Jadi dari mana dulu nih kita kunyah? Kita ulik satu-satu dari mana dulu? Ini ada barang keren nih Pak Wanul. Jadi baru-baru ini kisaran 1 bulan ke belakang. Ya berarti periode Juli ya. Periode Juli, satu partai besar telah melancarkan sebuah awalnya bimbingan teknis. Namun tiba-tiba Oke. jadi kongres. Nah ini dia. Menarik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kali ini. Oke, berarti belum ada sebulan sih. Kalau ngomongin soal PDI Perjuangan belum ada sebulan kan. Gitu. Karena kalau kita runtut timeline-nya adalah saya ingat itu di periode akhir Juli itu sekitar tanggal 29 apa 30 itu awal BIMTEK. Kemudian dilanjut ke Kongres ke-6 apa kalau gak salah. Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali. Betul. Mengambil tempat yang sangat Soekarnois. Ya, sangat Soekarnois, penuh dengan sejarah. Betul. Termasuk juga tidak hanya sejarah Bung Karno di situ, tetapi juga sejarah PDI Perjuangan di Provinsi Bali ya. Yang mana kalau kita bicara soal basis kekuatan hari ini PDI Perjuangan masih sangat mendominasi. Di Provinsi Bali. Hampir semuanya kalau gak salah bupati, wakil bupati, gubernur, dan wakil gubernur. Kemudian juga komposisi di DPRD tingkat provinsi maupun DPR RI. Dari total kalau gak salah 8 atau 9 kursi, 70%, hampir 70% bahkan itu diisi oleh PDI Perjuangan, kader-kader PDI Perjuangan. Nah, apa nih yang mau kita bahas dari Kongres PDI Perjuangan? Ini kita bahas menarik. Kongresnya ya, bukan bahas BIMTEK-nya ya. Betul, kita bahas Kongresnya. Karena variabel yang paling menarik adalah Kongres PDI Perjuangan. Betul. Tiba-tiba di tengah jalannya laju Kongres, kemudian ada seseorang yang datang di tengah-tengah dan langsung mencium tangan Ibu Mega, yaitu Bapak Hasto Kristianto. Nah, gimana tuh? Lu melihatnya apa? Ini melihatnya kalau gue sendiri sebagai satu kekuatan aktor ya. Beliau sebagai sekjen tentunya variabel yang sangat diperhitungkan.
Dan kemudian rezim kala ini tidak seperti rezim sebelumnya yang kurang mau bermain di pinggir jurang. Tapi rezim kali ini berani untuk membebaskan seorang variabel penting kalau menurutku, Bang. Akhirnya datang dalam kongres, namun ada hal aneh. Menurutku agak janggal nih, kenapa nih? Aku pengen nanya sama Bang. Kenapa beliau tidak lagi jadi sekjen, tapi malah Ibu Mega merangkap sebagai sekjen dan menambah sangat gemuk untuk kader-kadernya ini. Dan apakah memang ini menjadi cara sebenarnya untuk cara untuk mendistribusikan kader yang tidak masuk ke dalam pemerintahan tapi ternyata kita distribusikan dan kita maksimalkan di dalam internal partai. Nah, ini bagaimana, Bang? Gue mulai dari kehadiran Mas Hasto ya. Betul. Mas HK ini panggilan akrabnya. Panggilan akrab memang. Disclaimer ya bahwa kita bukan kader partai PDI Perjuangan, cuman memang seiring dengan pertemanan jejaring gitu kita juga bertanya kepada teman-teman di wartawan, kemudian juga teman-teman di PDI Perjuangan yang kebetulan juga berhadir di sana, mengatakan bahwa ya kan kejadian sebelum Kongres kan ada pertemuan ya antara Ibu Mega, Mbak Puan, terus juga ada Profesor Dasko dan Mas Pras, yang mana kejadian itu sebetulnya gue koreksi kalau gue salah, itu apakah terlebih dahulu pemberian amnesti kepada Mas HK atau pertemuan tersebut baru konvers terkait amnesti kepada Mas HK. Cuman momentumnya adalah setelah itu pemberian amnesti itu menjadi menjadi titik balik akhirnya menurut gua titik balik akhirnya kenapa PDI Perjuangan memutuskan untuk berkongres di tanggal tersebut, tanggal 1 kalau nggak salah. Karena kan sebelumnya bahkan ini informasi yang sangat tertutup dan kita menggali informasi yang cukup sulit kan gitu. Kata orang dalam ya, Bang ya. Kata orang dalam, kita mencoba untuk mencari-cari informasi benar nggak nih outputnya bakal ke kongres atau tidak. Cuman mereka juga tidak bisa memastikan apakah akan terjadi kongres atau tidak. Bagi gue sih itu bukan gemuk ya toh. Kalau lu bilang kalau apakah kepengurusan DPP PDI Perjuangan gemuk, menurut gue secara komposisi tidak jauh berbeda dengan apa yang terakhir diumumkan oleh Bu Megawati kan gitu selaku ketua umum. Cuman yang berbeda adalah Bu Mega selaku otoritas tertinggi di partai tersebut mengambil jalan yang cukup unik, bahkan tidak banyak diprediksi oleh orang banyak. Betul. Bahkan gue tanya nih toh ke teman-teman yang di PDI Perjuangan, di internal sendiri juga tidak bisa memastikan bahwa keputusan Bu Mega itu terkait memilih sekjen apakah ke nama tertentu. Soalnya kan beredar banyak nama kan untuk mengisi pos orang nomor 2 di partai tersebut kan gitu. Hingga akhirnya Bu Mega memilih jalan yang menurut gue penuh dengan pertimbangan ya. Ini menunjukkan bahwa kematangan, pengalaman dan juga karisma dari Ibu Megawati selaku ketua umum, dia mengambil langkah yang menurut gue ini bisa menjadi titik balik PDI Perjuangan, yang mana selama ini kita tahu, kita orang awam ya, kita orang luar yang melihat ada faksionalisasi yang cukup tajam di internal PDI Perjuangan. Mungkin nanti teman-teman PDI Perjuangan juga bisa mengklarifikasi, cuman menurut gue dengan memilih jalan seperti ini Bu Mega menegaskan bahwa tidak perlu ada faksionalisasi, tidak perlu ada sikap seperti itu di kader-kader PDI Perjuangan ya, karena tantangan yang akan mereka hadapi kan juga sebetulnya jauh lebih besar kan gitu. Mengingat posisi ini juga sangat krusial kan gitu sebagai sekjen kan gitu. Cuman gue yang menarik adalah apakah situasi ini akan berlangsung lama kan gitu, karena kan nggak mungkin menghadapi banyak turbulensi dan dinamika politik ke depan kan rasanya nggak mungkin posisi sekretaris jenderal itu juga dirangkap oleh Ibu Ketua Umum. Betul. Ibu Megawati kan gitu. Artinya memang kalau gue sih melihat ini hanya penyesuaian. Bu Mega selaku Ketua Umum ingin melihat
sejauh mana nanti kebutuhan partai ya. Karena yang mengerti kebutuhan internal partai ya tentunya teman-teman PDI Perjuangan itu sendiri. Artinya Bu Mega ingin melihat karakter seperti apa yang cocok untuk menjadi sekjen. Ya siapa yang tahu gitu kan, dengan statusnya Mas Hasto sekarang, dengan status amnestinya Mas Hasto sekarang, siapa yang ngerti kalau Mas Hasto bisa jadi sekjen lagi. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu, betul. Karena ya ada informasi juga katanya ya Mas Hasto kemungkinan besar akan jadi sekjen kembali. Ada yang mengatakan beberapa nama potensial seperti Ahmad Basara, kemudian juga ada Pak Utut, Bambang Wuryanto, Eki, Mas Pacul kan gitu. Nah artinya banyak nama yang mungkin bisa mengisi pos tersebut. Cuman kita tunggulah seperti apa kejutannya dari partai pemenang legislatif ini. Karena ini sedikit banyak akan mempengaruhi atau di situasi di Senayan. Meskipun secara tegas Bu Mega mengatakan di pidato di Kongres kemarin bahwa PDI Perjuangan tidak oposisi, tidak juga koalisi, karena mereka menganut bahwa sistem politik kita bukan sistem politik yang seperti itu. Kita publik ya memahami lah bagaimana cara berpikirnya Bu Mega. Cuman yang menjadi poin penting yang gue lihat adalah PDIP sebagai partai penyeimbang. Nah menarik nih, partai penyeimbang ini seperti apa nantinya? Nah itu yang harus kita tunggu ke depan, kira-kira seperti apa langkah-langkah politik dari PDI Perjuangan kan gitu. Dalam konteks penyeimbang di rezimnya Presiden Prabowo ini. Betul, aku agak sepakat tuh sama abang yang tadi bilang bahwasannya ketua umum ini menyudahi fraksi-fraksi yang ada, dengan juga beliau melakukan hal yang sangat semiotik menurutku, sangat bagus dan simbolik, menggandeng kedua anaknya. Ya itu foto yang menurut gue salah satu foto paling mahal ya di bulan Juli. Paling mahal di bulan Juli. Prananda Prabowo dan seorang Puan Maharani digandeng sama ibu. Yang satu kemudian angle-nya berubah bang. Kalau kita lihat dari teman-teman jurnalis yang sudah memoto juga, akhirnya ada yang dipeluk, ada yang saling saling kuat gitu, erat. Ya itu banyak kok fotonya di sosial media. Nah, teman-teman bisa cek itu, dan itu sangat semiotik sekali bahwasannya keutuhan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kali ini menjadi prioritas dan sangat-sangat utuh. Di balik beliau ini sekarang hari ini partai itu adalah yang dibilang koalisi, nggak penuh koalisi, nggak sepenuhnya koalisi, dan dibilang oposisi nggak juga oposisi. Kan baru mau koalisi karena Bu Mega bilang dia PDIP harus mendukung pemerintahan Prabowo, dia kan bilang gitu dia. Baru diralat menjadi partai penyeimbang. Jadi partai penyeimbang. Nah ini kan menurutku partai tengah ini harus partai jadi yang bisa mendinamisasi semuanya bang. Dan PDI punya instrumen itu sebenarnya. Kalau basis kekuatan jelas. Karena kalau kita bicara soal penyeimbang kan instrumen apa sih yang perlu dilihat dari kata penyeimbang ini? Yang pasti kekuatan di legislatif, yang mana PDI Perjuangan menjadi partai pemenang di legislatif dengan perolehan kursi 108 100 ya, let's say 110 lah menjadi partai pemenang, dan ini menjadi salah satu instrumen kekuatan yang kemudian adalah beberapa kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, itu kan juga ada yang dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Nah ini instrumen inilah yang menurut gue menjadi salah satu variabel kenapa akhirnya PDI Perjuangan berani bersikap menjadi partai penyeimbang gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah gue melihat bahwa posisi Ibu Mega dengan Presiden Prabowo ini kan juga sebetulnya dalam kita lihat dalam situasi dalam track sejarah kan tidak ada dinamika yang mengindikasikan kalau mereka itu punya masalah. Ya oke, mereka berbeda jalan di 2014, 2019 kan gitu. Cuman menurut gue terlepas dari itu ya hubungan psikologis dan hubungan emosional antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini justru malah menjadi sumber kekuatan gitu. Artinya dengan posisi ini Presiden Prabowo, ini analisa gue, Presiden Prabowo tidak tersinggung. Di satu sisi PDIP
bisa membangun konsolidasi internal yang lebih kuat. Betul. Dan inilah yang kita inginkan sebenarnya ya Bang ya. Barang bagus bawa ke Tuku Umar, barang jelek bawa ke Solo. Bahaya itu ya. Bahaya. Aduh. Itu. Nah, itu terminologi apa lagi? Itu di luar dari konteks brief tadi. Iya betul. Oke. Nah, nih Bang, bicara soal masalah partai tengah. Oke. Bicara soal partai tengah, ternyata kejutan di bulan Juli itu nggak hanya di pertengahan, tapi bicara masalah partai tengah yang pernah menulis buku itu bahwasannya The Party of the Middle Way. Yeah. Salah satunya kita lain dan tidak bukan adalah Partai Golongan Karya, yang sekarang lagi diterpa badai Munaslup. Oke, ini berarti menarik tuh. Kita tadi udah bicara partai politik pemenang di Pileg. Ini nomor 2, runner up. Ini runner up-nya nih Bang. Canggih juga ini. Isu Munaslup si semut hitam. Yes, ngeri juga ini. Itu gelar dari mana tuh? Itu kode dari mana itu? Password dari mana itu? Aduh, juga ini. Ampun ini. Ampun. Nah, kalau ngomongin Golkar ya toh, maksud gue kalau bicara soal isu Munaslup, mungkin hampir di semua rezim kepemimpinan Partai Golkar itu pasti selalu punya bumbu-bumbu Munaslup. Bener. Mulai bukan bumbu yang apa ya? Bukan bumbu yang khas diracik, tapi memang setiap mau disajikan ada terus nih. Iya. Ini kalau kita lihat ya bahwa ketika di era kepemimpinannya Pak Akbar Tanjung, kemudian lanjut Pak JK, kemudian juga ada dualisme di antara Pak Agung Laksono waktu itu, kemudian Pak Agung Laksono dan Pak Ical ya. Betul. Kemudian juga akhirnya Setnov, kemudian dipimpin oleh Pak Erlangga, sekarang dipimpin oleh Kanda Bahlil. Pak Bahlil ya, yang mana posisinya juga hari ini juga sedang ditiup angin Munaslup. Betul. Dan semua kepemimpinan itu juga pernah kena tiup angin Munaslup. Cuman yang perlu gua highlight dari posisi Partai Golkar hari ini ketika menghadapi isu Munaslup, partai ini udah terbiasa toh. Iya. Partai Golkar ini udah terbiasa karena gue melihat salah satu partai yang tidak mengkultuskan tidak mengkultuskan tokoh tertentu ya Partai Golkar. Betul. Nah, ini menjadi variabel yang menarik gitu ketika kita bicara soal Munaslup Partai Golkar. Di beberapa kesempatan gitu kan gue lihat tidak ada tuh maksudnya upaya-upaya yang cukup signifikan untuk Munaslup. Karena kalau gue baca-baca dan gue coba telaah gitu kan terkait isu Munaslup ini, hari ini agenda Partai Golkar itu kalau nggak salah itu sedang musda di hampir di semua daerah ya kalau nggak salah yang gue coba ikuti gitu kan, ketika ada musda di baru-baru ini musda di Kalsel, di Bali, kemudian Sumatera Utara, DKI Jakarta gitu. Karena memang hari ini ya kalau melihat agenda Partai Golkar, Pak Bahlil selaku Ketua Umum sedang sibuk nih keliling-keliling untuk musda. Dan rasanya kalau melihat statement elit partai Golkar kayak Bang Maman, terus juga ada beberapa pengurus-pengurus DPP yang lainnya mengatakan bahwa Partai Golkar hari ini memang sedang sibuk membangun konsolidasi, katanya. Cuman kan tidak ada yang tahu gitu kan. Betul. Karena kalau kita bicara Golkar, pasti Golkar ini, gue punya istilah sebetulnya terkait Partai Golkar ini. Partai Golkar ini ya partai yang menjaga pintu gerbang istana tuh. Jadi partai among tamu ya dia. Iya, partai among tamu. Jadi siapapun presidennya, dari partai manapun presidennya, Golkar pasti ada di ring istana gitu. Nah, berarti kalau kita bicara Munaslup, ya ini berkaitan soal dengan seleranya istana. Iya, bener. Ini analisa gue, ini soal seleranya istana. Nah, juga masuk ini dan restunya istana kan. Nah, gitu. Itu aku sepakat. Dan ini gogon-gogonnya, hasil gosip-gosip undergroundnya nih Pak. Gogon-gogonnya itu adalah seorang Bahlil Lahadalia ini lebih menghadap kepada kiblat Solo dibanding kiblat istana. Iya, mungkin. Ya, itu gue tidak di posisi tidak mencoba untuk membela ya, karena betul. Kita sebagai orang luar yang mengamati dan melihat bagaimana percaturan dan persilatan politik ini. Iya benar. Ya kalau bisa dibilang Pak Bahlil adalah orangnya Pak Jokowi ya
benar juga. Terus apakah Pak Bahlil orang Pak Prabowo? Ya benar juga kan gitu, karena mau bagaimanapun juga Partai Golkar hari ini ada di dalam pemerintahan kan gitu. Jadi sedikit banyak tahulah apa yang menjadi keinginan dari presiden, apa yang menjadi kebutuhan dari presiden untuk kebijakan-kebijakannya, policy-policynya, dan itu yang mungkin bisa diteruskan mungkin di Senayan, kemudian di kepala daerah. Kalau menurut gue sih nggak ada yang bisa memastikan juga apakah yang bisa memastikan yang mereka itu. Cuman yang menarik adalah kalau gue lihat ya posisi di Partai Golkar hari ini semua orang, semua potensi itu mungkin terjadi, termasuk isu Munaslup. Kita bicara misalnya, siapa yang tahu sih Pak Erlangga bisa tiba-tiba mengundurkan diri di momen-momen, ya tepat setahun setahun yang lalu Agustus kan, menjelang hari kemerdekaan kalau nggak salah. Tiba-tiba Munaslup, dan itu sebelumnya kan juga dibumbui oleh isu-isu Munaslup. Padahal kalau kita lihat di Desember harusnya Golkar sudah munas gitu kan, benar. secara timeline organisasi kan gitu. Lalu kemudian di bulan Agustus ada pengunduran diri, kemudian mereka Munaslup lah bahasanya, dan yang pada saat itu Pak Bahlil menang secara aklamasi. Dan anginnya kan juga mulai dari angin isu Munaslup. Nah ini yang kita nggak tahu. Apakah polanya sama? Apakah pola dan patternnya sama? Apakah kemudian ada perubahan pola lagi? Karena kalau gue lihat sih partai ini memang terbiasa dengan dinamika konflik seperti itu kan gitu. Ketika Pak Ical dan Pak Agung Laksono juga ada dinamika juga kan seperti itu. Artinya memang ya ini partai udah terbiasa lah dengan basis-basis kekuatan yang tidak terlihat itu. Maksudnya ya ada kalau underground itu kan gitu, pergerakan underground itu mereka udah terbiasa gitu. Cuman ya kita lihat lah bagaimana. Cuman yang pasti ya yang pasti kalau gue lihat hari ini bagaimanapun posisi ketua umum Golkar itu menjadi variabel yang penting dan menarik, karena mau bagaimanapun kan Golkar ini isinya teknokrat, pengusaha, ya pemain semua lah. Maksudnya pemain dalam tanda kutip, bukan yang negatif ya. Memang mereka jago di bidangnya masing-masing gitu. Mereka punya punya purnawirawan militer, mereka juga banyak diisi oleh pengusaha, terus aktivis. Baru-baru ini aktivis. Kan. Kemudian teknokrat, birokrat. Artinya memang partai ini punya punya semua instrumen yang hari ini dibutuhkan oleh pemerintah untuk bisa menjalankan roda pemerintahan kan gitu. Tinggal bagaimana nanti Presiden Prabowo mau selera yang seperti apa gitu kan. Mau selera ketua umum partai yang teknokratik, mau yang udah ngegolin 19%. Oh enggak ya. Enggak gitu ya. Udah salaman kemarin. Oh udah salaman. Udah ada di Instagram. Udah ada di Instagram. Kan salaman dengan mantan ketum. Oh ngeri. Ketum senior sama junior ini ya. Ya kemudian apakah mau gaya, maksudnya mantan purnawirawan TNI kan gitu, ada juga kan stok partai, atau pengusaha ada juga gitu. Ya tinggal bagaimana presiden dan istana ini maunya selera yang seperti apa gitu. Iya benar. Ya kalau bicara ya kita nggak tahu, tiba-tiba nggak ada yang bisa memastikan toh Partai Golkar ini. Apakah tiba-tiba bulan depan ada Munaslup? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu benar. Atau bisa jadi ya Pak Bahlil sampai 5 tahun yang akan datang kan gitu. Betul. Itu kita nggak tahu, nggak bisa kita. Maksudnya ini partai punya punya sistem apa sih bahasanya? Menyembuhkan diri sendiri yang unik gitu loh. Iya. Menyembuhkan. Jadi ketika ada terpaan Munaslup, mereka partai ini bisa pelan-pelan transisi. Nah, waktu Pak Erlangga mengundurkan diri kan memang ada sedikit turbulensi. Cuman kan pelan-pelan sudah mulai memperbaiki diri. Sampai puncaknya itu di ulang tahun Golkar. Bahlil speech yang dihadiri presiden juga kan. Presiden, betul. Ya kalau dilihat ternyata ya partai ini mah udah biasa ya. Iya udah biasa. Ya mungkin juga aku melihatnya ini dari setiap masing-masing golongan-golongan ini pengen tampil bang. Ya kan tadi abang bilang ada yang dari pengusaha, aktivis, bahkan yang
memakai gus-gusan nih, Ya. ya kan lagi banyak nih, lagi banyak ini diserang-serang pembicaraan ini ya kan, ada aja. Tapi ya begitulah partai tengah ya bang. Ya, partai tengah, kemudian juga partai yang selama ini tidak ada yang bisa mengklaim bahwa partai ini milik dia kecuali yang bisa mengklaim partai Golkar adalah Istana. Betul. Ya ini ya, bisa dibilang ya partai tanpa patronase. Ya. Dan memang partai salah satu ketimbang kekuatan rezim. Jadi lebih berat timbangan itu karena Golkar ada di sana. Iya. Iya dong. Karena kalau Gerindra doang nyusut itu. Agak bahaya itu. Nah, menjelang nih Bang, kita menjelang kemerdekaan nih Bang. Kalau kita bicara masalah elit terus, ya kan ternyata dua partai pemenang pemilu dan partai pemenang Senayan dan runner up ini kita sudah bahas, tapi coba sekarang kita bahas di sisi grassroots kayak gitu. Sekarang lagi banyak beredar Bang soal masalah bendera One Piece dan lagi-lagi apa ya? Ini kita mungkin mulainya dari komunikasi pemerintah kali Bang ya. Yeah. Kita coba flashback intermezzo ke belakang terkait komunikasi pemerintah. Dulu yang awal ngelakuin blunder tuh PCO. Abang inget gak? Ya, yang soal banyak lah, soal kepala babi dan betul. Itu kan mulai dari Tempo kepala babi itu blunder, dan sekarang malah bukannya blunder tapi terjadi kegamangan soal masalah bendera One Piece ini seakan-akan membawa petanda secara simbolik meruntuhkan kedaulatan bangsa kita. Nah, ini agak lucu nih komunikasi pemerintah ke publik ini agak gamang. Nah, coba aku pengen nanya ke Abang mau nggak jelasin ini sebenarnya memang jeleknya komunikasi pemerintah ke kita atau memang seberbahaya itu bendera tengkorak pakai topi jerami? Ya, gue masuk dari ini dulu deh. Sebenarnya ini isu yang ya udahlah ya. Bener. Gitu kan. Cuman yang perlu kita cermati adalah ini kan soal perspektif dari masing-masing. Pertama kan kalau nggak salah yang ngomong fraksi Partai Golkar ya Pak Firman Subagio kan yang mengatakan ya gue nggak ngerti sih sebenarnya ini munculnya dari mana, siapa yang memantik ini duluan, kemudian direspon oleh Pak Firman Subagio, kemudian direspon juga oleh Menko Polkam Budi Gunawan, dan kemudian rentetan statement dari berbagai pemangku kepentingan kan, kemudian juga akhirnya tidak lama diklarifikasi. Menurut gue ini bukan satu isu yang harusnya menjadi dalam tanda kutip urusan yang sangat rumit bagi pemerintah. Iya. Gitu. Karena kalau bicara soal konteks bendera, gue sih selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Gus Dur ya, bahwa bahkan Gus Dur kalau bisa dikatakan lebih ekstrim. Kalau soal bendera waktu itu kan ketika Gus Dur ke Papua, orang Papua minta dikibarkan bintang Kejora kan gitu. Ya Gus Dur cuma bilang ya boleh dikibarkan asal tidak boleh lebih tinggi daripada merah putih. Nah, maksud gua hal-hal yang semacam ini direspon seperti itu aja toh bagi pemerintah ya. Iya. Maksud gua nggak usah lah sampai harus justru ini kan semakin memancing kalau gue lihat semakin memancing kemarahan publik, semakin memancing kontroversi di publik bahwa kenapa sih kita mau ngibarin bendera One Piece lah, katakan seperti itu. Apakah ini menjadi sebuah ancaman di kita? Yeah. Apakah ini bisa menimbulkan disintegrasi? Kan nggak juga gitu loh. Everyone, semua orang tahu bahwa bendera kita adalah merah putih. Iya. Ini kan bentuk dari ekspresi. Betul. Bentuk dari ekspresi bahwa masyarakat kita juga hari ini ketika menyampaikan rasa kekecewaannya, dia tidak bisa menyampaikan secara vulgar mungkin, atau dia tidak punya saluran kritik, mungkin dia menyampaikan. Nah ini harusnya pemerintah bisa menangkapnya seperti itu gitu loh. Bukan berarti harus terus dikonfrontatif, menggunakan babinsa, mengancam, terus juga ya segala macam lah, kita tahu lah di sosmed banyak. Betul. Ada intimidasi seperti itu kan. Ya menurut gue sih ini udahlah, hal-hal yang seperti ini tidak substansi lah bagi pemerintahan hari ini yang mau
mencoba mengakselerasi beberapa sektor. Artinya PR-nya jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada harus ngurusin bendera One Piece toh. Iya bener Bang. Dan masalahnya yang direproduksi masalah bendera One Piece terus. Dan aku malah lebih suka sejujurnya lebih suka dengan caranya Sufmi Dasko Ahmad. Profesor Suf. Iya. Komandan Dasko ini memberikan lambang Indonesia, Persatuan Indonesia adalah kancil Bang. Aduh. Itu kita bahas nanti ya. Itu kita bahas nanti tuh. Itu bisa kita bahas nanti. Itu kita bahas nanti. Oke. Kita kasih dulu ke Bang Wanul sedikit nih statement closing Bang Wanul. Aku pengen nanya. Ada yang lupa Cok. Apa itu Bang? Ini udah ramai juga isu reshuffle nih. Iya. Sekalian dulu kita bahas dikit ya. Iya, ini menjelang 17-an ya kan. Ternyata ada hadiah ya Bang. Iya, selain hadiah amnesti dan abolisi kan juga kabar-kabarnya mau ada isu reshuffle juga nih dalam waktu dekat. Oh ternyata di balik bendera One Piece ini mau ada hajatan besar. kok dimasuk-masukin bridging-nya gitu ya. Iya kan, nanti di balik agenda One Piece ini ya biar publik ini gaduhnya ini dulu. Oh bukan ya Bang ya? Bukan. Ih, aku suka. Bukan ya. Gimana Bang? Reshuffle kali ini. Ini kita mulai dulu kita tarik kalau isu reshuffle itu reshuffle partai pemenang presiden dulu. Oke. Yang pertama, seorang Ahmad Muzani digantikan dengan anak ideologis katanya bahasanya. Bahasa konkretnya itu anak ideologis. Oke. Seorang menteri luar negeri Bang Sugiono. Gimana Bang? Ya menurut gue nih gambaran dari bagaimana Pak Prabowo menginginkan adanya regenerasi partai politik, regenerasi di internal partai politiknya yang dia pimpin kan gitu. Bahwa Pak Muzani itu sudah kurang lebih 14 tahun ya kalau nggak salah. 12 sampai 14 tahun gitu menemani Pak Prabowo. Artinya hari ini kebutuhan zaman udah berbeda. Pak Prabowo menangkap itu bahwa butuh penyegaran di internal partainya. Makanya kan kalau kita lihat bendahara dan sekjennya juga orang yang sangat muda kan gitu. Menurut gue nih ya salah satu langkah kecerdasan dari Presiden Prabowo melihat salah satu langkah kecerdasan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga kebetulan presiden. dalam meremajakan partainya. Betul. Dalam meremajakan partainya. Dan juga Pak Muzani juga bukan dilemparkan kan, artinya diberikan posisi yang cukup strategis menjadi Ketua Dewan Pembina ya? Pembina apa Ketua Dewan Pembina. Penasihat apa pembina? Ya intinya ya, itulah. Itu antara dua itu aku lupa. Mungkin nanti teman-teman bisa benerin di bawah. Ya. Dan apa? Masuk ke dalam reshuffle. Agenda reshuffle. Kalau agenda reshuffle yang pasti menurut gua ya. Ini kan 10 bulan lah. Iya. 10 bulan kepemimpinan Presiden Prabowo, artinya Pak Prabowo juga sudah punya banyak catatan-catatan ya ketika jalannya pemerintahan ini, mana yang works, mana yang tidak works kan gitu. Artinya ini juga Pak Presiden harus mulai bisa mengambil langkah tegas gitu melihat situasi sekarang. Artinya kalau memang ada menteri dan wakil menteri atau kepala badan yang tidak bisa mengikuti ritme dari Presiden Prabowo, menurut gue sih harus diganti kan gitu. Ini harus keras gitu. Ini agak keras. Presiden harus, gue sih berharap Pak Prabowo punya ketegasan itu gitu, karena memang ada beberapa sektor yang menjadi PR besar di pemerintahan ini kan gitu, dan itu harus segera diubah. Artinya Pak Prabowo nggak bisa membiarkan ini berlarut-larut kan gitu, karena capek juga toh gitu. Ketika harapannya kan waktu Presiden Prabowo membentuk kabinet yang gemuk ini, yang banyak ini, artinya kan banyak sektor yang harus bisa diakselerasi dengan cepat. Itu kan cita-cita Pak Prabowo awalnya. Betul. Nah, seiring 10 bulan ini kan ada beberapa catatan-catatan kritis yang harusnya dievaluasi. Kalau menurut gue sih harus tegas gitu. Karena jangan sampai nanti lewat dari setahun ini, meskipun itu hak prerogatif dari seorang presiden. Ya. Cuman kan kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, sebagai publik, melihat gitu loh. Presidennya punya cita-cita besar, presidennya punya kebijakan policy-policy yang bagus, tapi kalau tidak didukung dengan menteri dan wakil menteri, kepala badan dan segala macamnya yang justru menghambat, ya jangan sampai ya kalau bisa diganti kan. Dan menurut gua ya harus segera kan gitu. Dan jangan sampai ada lagi
dalam tanda kutip pemain-pemain yang mengganggu jalannya permainan ini. Betul. Gitu. Nah, ini aku dapat kabar dan gosip-gosip lagi-lagi nih Bang. Gosip-gosip underground ini kan kadang bisa dibilang infonya ini A5, A4 kayak kertas ya kan. Dibilang, tinggal kita olah aja. Kita tinggal olah aja ini kan. Mau dibilang A1 atau A1,5 ya kan. Ketika rezim denger ini kadang diubah lagi. Kan ini agak repot. Ini udah bocor nih. Udah bocor nih, jangan kita ganti nih gitu kan. Tapi yang aku dapatkan informasinya Bang, ini katanya buat dari segi reshuffle ini juga pengen adanya perampingan wamen-wamen Bang. Ya kalau menurut gue sih satu sisi itu yang baik ya. Maksudnya itu jadi poin baik ya untuk pemerintahannya Pak Prabowo ketika ada perampingan khususnya di sektor wamen. Yeah. Karena ada beberapa kementerian yang secara komposisi wakil menterinya ada 2. Ah iya tuh. Terus pertanyaannya untuk apa? Tuh kan. Hadirnya di acara yang sama. Sering terjadi di lapangan bahwa menteri dan wakil menteri hadir secara bersamaan. Terus secara job desk pekerjaan kita juga bingung. Ini kok wamen yang ini ngomong yang ini, wamen yang ini ngomong yang ini. Ada menteri yang tidak cocok dengan wakil menterinya. Wah itu ternyata jumlahnya nggak satu loh Bang. Iya. Ada 4-5 lah. Dan itu dinamika yang biasa mungkin di kabinet kan gitu. Cuman maksud gue jangan sampai itu mengganggu gitu loh. Apalagi kita coba eliminasi lah bahwa kita balik ke statementnya Bu Mega gitu bahwa mereka menjadi penyeimbang. Berarti kan PDIP quote unquote tidak masuk ke dalam kabinet. Iya. Ya, meskipun kita nggak tahu apakah nanti akan mengirimkan faksi ya bisa jadi kan gitu, bisa aja enggak kok bukan PDIP. Iya. Ya memang nggak ber-KTA. Betul. Cuman sering laporan ke Teguh Umar. Betul. Sudah ada faksinya satu. Apa bedanya kan gitu. Nah ini akan merubah peta lah, merubah peta di kabinet. Cuman yang pasti harus dalam waktu dekat kan itu. Pak Prabowo juga pasti punya stok nama-nama putra-putri terbaik yang bisa membantu beliau di kabinet kan gitu. Betul. Aku lihat juga Prabowo ini sebenarnya cukup mementingkan walaupun dia politisi tapi pos-posnya tetap diisi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang krusial di sana. Iya jelas. Karena ini tadi tuh tantangan dan kebutuhannya besar. Iya. Tantangan dan kebutuhannya besar. Jadi gue memahami gitu apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo untuk bisa mengakselerasi program-program prioritas dia ya khususnya kan gitu soal MBG. Rumah rakyat. Ya kalau bicara soal MBG berapa persen sih hari ini serapannya? Gila dari berapa ratus T ya? Iya. Baru diserap itu cuman gak ada 10% ya katanya kan? Gak ada 10%. Dan ini kan juga problem gitu. Iya. Ini kan satu program prioritas yang menyasar segmen yang paling kecil itu anak-anak kan. Anak-anak, ibu-ibu. Bener. Gitu. Ini kan segmen yang paling kecil. Segmen yang paling ibaratnya ya krusial lah. Betul. dalam sendi kehidupan kita kan gitu. Ini kan tunas-tunas generasi kita. Itu dia. Itu. Kemudian juga soal rumah rakyat kan itu harus butuh akselerasi yang sangat cepat. Iya, kalau misalkan kita bicara hal kayak gitu kan berarti taruhlah seperti ini. Berarti Prabowo harus bisa mereshuffle menteri-menteri yang kerjanya mungkin hanya cuman apa ya Bang? Lebih banyak menjadi presenter. Kalau menurutku juga. Siapa itu? Banci-banci kamera ini ya. Janganlah suka statement kerja gitu ya maksudnya loh. Maksudnya gitu loh Pak, kerja gitu loh. Ya hari ini gue lihat ya publik udah sangat cerdas ya. Betul. Masyarakat sudah sangat cerdas di era sosial media, di era digital nih. Publik sangat cerdas dan sangat bisa melihat mana pembantu-pembantu presiden ini yang benar-benar kerja, mana yang kerja bener, iya. Iya. Mana yang melapor sama presiden dan melapor ke itu nanti aja. Itu nanti aja kita bahas lagi. Nah, berhubung nanti kayak kita agak asik juga nih Bang. Kita nyinggung soal masalah penyerapan dana ini. Iya. Mungkin nanti ada sebelum ditutup ya, mungkin nanti akan ada spesial episode khusus menjelang 17 Agustus karena ada satu
pembahasan krusial ya mengenai soal APBN. Pada tanggal berapa? 16 Agustus nanti Presiden Prabowo akan menyampaikan nota keuangan terkait RAPBN 2026. Betul. Dan kita nanti akan mengundang ahlinya. Ahlinya ini. Ini ahlinya, bukan ahli sih, maksudnya orang yang cukup mumpuni bicara soal anggaran. Betul, kita impor langsung ini dari bilangan Jakarta Selatan lah ya. Ya, sampai bertemu. Nantikan episodenya. Betul. Sampai bertemu di episode Gersospol lainnya. Salam. Salam, see you Gersospol.